sini kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, eee, mengingatkan kepada anak-anak, "Nak, ketika kamu mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan jangan terlalu berlarut-larut, karena khawatirnya kamu akan lalai dengan hal-hal yang lain, terutama akan lalai dalam hal beribadah." Selanjutnya yang ketiga, tanggung jawab pendidik meliputi melarangnya dalam mendengarkan musik dan nyanyian yang menstimulus hawa nafsu. Nah, sekarang banyak sekali ya ibu bapak, nyanyian itu yang membuat kita menghayal atau berimajinasi, yang menjadi imajinasi kita menjadi liar ya, menstimulus kita menghayal dengan liar. Ternyata ini musik yang dimaksud adalah yang bisa menstimulus hawa nafsu, yang bisa menstimulus kita berimajinasi atau berhayal sehingga apa, sehingga kita tidak bisa berpikir dengan jernih, seperti itu. Nah, yang keempat, melarang bergaya dan berlagak seperti wanita. Nah, ini yang kalau kita punya anak laki-laki, jangan sampai seperti wanita. Begitu pula kalau kita punya anak perempuan, melarang jangan sampai seperti laki-laki. Karena apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah tahu LGBT? Lesbi, L-nya lesbi, G-nya gay, LGB, B-nya itu biseksual, di mana seorang itu suka laki-laki, suka perempuan. Saya ulangi lagi, Bu, lesbi, LGBT, L itu lesbi, perempuan suka dengan perempuan. Gay, laki-laki suka dengan laki-laki. LGB, biseksual, di mana satu orang ini dia suka laki-laki, dia suka perempuan. Jadi dia dua-duanya suka, Bu, kalau biseksual ya. LGBT, transgender, di mana aslinya Allah berikan dia sebagai laki-laki, tetapi merubah alat kelamin, merubah penampilan dan semuanya menjadi perempuan. Nah, ini kenapa moral? Salah satunya membahas tentang ini karena ibu bapak, kenapa LGBT ini bisa terjadi? Pertama kali adalah dari keluarga. Anak laki-laki dibelikan boneka, anak perempuan dibebaskan bermain dengan laki-laki. Itu ternyata mempengaruhi ibu, bapak. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi dia akan ke depannya seperti itu. Yang laki-laki ketika bermain dengan semua komunitasnya perempuan, pas saat usia dini atau masa kanak-kanak, lalu sering dibelikan boneka karena dia saudaranya semuanya perempuan, akhirnya jadi melambai. Nauzubillah ya ibu bapak. Nah, yang perempuan pun juga sama, ketika dia karena saudaranya kebanyakan laki-laki, oleh kita orang tuanya diberikannya pedang-pedangan, pistol-pistolan, mobil-mobilan, tidak pernah atau jarang diberikan boneka, maka akhirnya aslinya dia fitrahnya wanita tetapi menjadi kelaki-lakian. Karena apa? Karena pola asuh ibu bapak. Nah, sekarang kita sudah tahu kenapa terjadi kelainan ya atau LGBT. Yang pertama kali yang mendasar itu adalah di rumah, tepatnya adalah keluarga. Spesifiknya adalah orang tua, ibu dan bapak. Oke, poin selanjutnya yang kelima, melarang membuka aurat. Sudah pasti ya Ibu, dari usia dini kita sudah didik anak-anak. Karena apa Ibu Bapak? Kalau kita mendidik anak atau melarang atau membiasakan anak menutup aurat dari remaja sudah berbeda Ibu Bapak. Berbeda kenapa? Kalau masih anak usia dini gampang. Dek, Dede pakai kerudung ya nak, pakai tangan panjang, nanti tambah cantik deh. Seperti itu misalnya kita beri pujian ya ibu bapak. Mereka mau nurut, mereka masih mau, iya bunda, iya mama, iya mami. Berbeda kalau sudah remaja. Nak, pakai kerudung ya nak biar tambah cantik. Enggak amah, teman-teman aku rambutnya tergurai. Cantik kata teman-teman aku cantik kalau nggak pakai kerudung mah gitu kan. Akan susah Bu kalau pembiasaan itu terjadi pada saat remaja, apalagi sudah dewasa. Karena apa? Karena mereka sudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, dengan adanya kajian ini, kita sudah mengetahui bahwa pembiasaan yang lebih baik itu adalah dari usia dini.
Tetapi kalau seandainya ibu bapak anak-anaknya sudah pada remaja atau dewasa, jangan berkecil hati ibu bapak. Tetap kita persuasif ya, kita bujuk. Jangan lupa kekuatan doa dari orang tua, terutama dari ibu. Insya Allah, Allah akan membolak-balikan mereka sehingga mereka mau menutup aurat. Oke, selanjutnya tabarruj. Tabarruj di sini adalah kita melarang mereka untuk berbusana atau bersikap secara berlebihan dengan niat adalah menarik perhatian. Seperti itu Bu ya Pak ya. Nah ini kita sampaikan tidak boleh nak seperti itu. Ikhtilat ini adalah campur ya antara laki-laki dan perempuan karena kita sudah mengetahui ketika laki-laki dan perempuan itu bertemu tanpa orang ketiga, maka yang ketiganya adalah syaitanur rajim dan melihat hal yang diharamkan. Melihat hal yang diharamkan ini, contohnya saya spesifikasikan ya, ini mohon maaf misalnya alat kelamin. Yang perempuan melihat alat kelamin laki-laki sebelum adanya namanya pernikahan. Karena kita harus dari sekarang mendidik Bu, menyampaikan kepada anak-anak, nak, kamu anak perempuan, aurat kamu batasnya dari sini sampai sini. Ketika kamu melihat laki-laki, kamu tidak melihat aurat laki-laki, itu tidak boleh. Karena apa Bu? Ternyata, ini saya kemana-mana Ibu Bapak ya. Karena ini kalau dikaitkan ke neurologi, hal-hal ini saya kaitkan yang diharamkan itu pornografi ya Ibu Bapak. Ini ternyata mempengaruhi kondisi otak. Kenapa mempengaruhi kondisi otak? Ini sebentar. Saya indikan dulu ada gambar otak yang mau saya sampaikan. Mana ya? Sebentar ini. Nah, terlihat Ibu Bapak ya. Ini gambaran otak. Gambaran otak yang gambar yang sebelah sini Bu, yang saya kursor. Ini otak yang normal. Otak kita seperti ini Ibu Bapak dan rekan-rekan lainnya. Di mana ketika otak kita normal, maka otak kita ini akan berwarna. Bagus ya Bu, Bapak ini warnanya ya. Cerah gitu kan, kita lihat aja luar biasa. Kenapa bisa berwarna? Karena seluruh sel-sel otak ini aktif. Seluruh sel-sel otak ini bekerja sama, neuronnya, dendritnya, sinapsnya, dan lain sebagainya. Jadi otaknya di sini adalah normal dan berwarna. Berbeda dengan dua otak ini, kalau otak yang ini adalah di mana orang yang sering atau yang mengkonsumsi narkoba, maka bentuk otaknya pun sudah akan berubah ini. Tidak berwarna lagi, gelap. Karena apa? Karena neuronnya sudah terputus. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah mendengar neuron itu atau sel otak itu akan terputus di mana ketika terpapar oleh zat aditif narkoba, lalu yang kedua oleh pornografi, lalu yang ketiga adalah bentakan ketika dia masih kecil. Misalnya, mohon maaf, bego kamu, begini aja nggak bisa, misalnya. Atau seperti ini ya, kamu begini aja nilai yang jelek, dulu mama ranking 1 terus ya, misalnya seperti itu. Itu adalah bentakan sehingga membuat anak menjadi down. Dan kalau dikaitkan dengan neurologi, neuron-neuron dalam otak itu mati Bu, Pak. Ketika neuron itu mati, ya Allah, sayang banget ya, seharusnya berfungsi lebih optimal, maka akan mengalami neuronnya mati, akan mengalami pola pikir dan tumbuh kembang anak ke depannya dari segi sosial, dari segi konsentrasi, dari segi kemampuan menghafal dan lain sebagainya. Nah, lalu gambar otak yang ketiga ini adalah gambar otak di mana yang terpapar pornografi. Nauzubillah min zalik ya Bu, Bapak. Sudah warnanya gelap, sudah kelihatannya jelek mengkerut. Karena apa? Karena ini sama seperti narkoba, neuron-neuronnya kan banyak yang mati Ibu Bapak. Kita mempunyai ada 1000 miliar neuron ya. Ketika terpapar pornografi, terpapar zat adiktif, pernah dapat bentakan ketika masa kecil, itu neuronnya mati. Neuron tersebut Bu, Bapak baru bergenerasi kalau sudah 200 tahun. Nah, masalahnya umur kita masih sampai nggak nih ke 200 tahun? Seperti itu ya Bu, Bapak. Nah, bagaimana kalau neuronnya sudah mati? Kalau sudah regenerasi kan 200 tahun. Lalu bagaimana sekarang nih supaya kita neuronnya tidak mati? Tinggalkan zat adiktif.
tinggalkan pornografi. Lalu lapangkan atas kejadian yang pernah terjadi saat masa kecil. Intinya adalah kita mempertahankan, kita mengembangkan neuron-neuron yang masih ada, yang sudah mati sudahlah biarlah berlalu, tapi mempertahankan yang masih ada. Oke, balik lagi Ibu Bapak ke materi selanjutnya. Nah, ini sampai mana tadi? Jadi baru sampai moral ya. Oke, yang ketiga, tanggung jawab kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, yaitu pendidikan fisik. Yang pertama apa tadi? Iman. Yang kedua moral. Yang ketiga adalah fisik. Apa saja yang menjadi cakupan pendidikan fisik? Ada 5. Di mana yang pertama adalah kita sebagai orang tua memberikan nafkah kepada keluarga dan anak. Nah, ini ada kaitannya tadi ya, kalau balik ke slide sebelumnya, ada hal kaitannya dengan halal dan haram. Karena apa? Karena akan membuat fisik sehat, mental juga sehat. Oke, poin yang kedua yaitu mengikuti aturan kesehatan dalam makan. Nah, aturan kesehatan seperti apa? La tashrobanna ahadukum qa'iman. Kalau kita makan dan minum, jangan berdiri, tetapi duduk. Karena apa? Kalau kita kaitkan ke ilmu kesehatan, ternyata itu mempengaruhi Ibu ya. Jadi makanannya itu proses lari makanan ke lambungnya itu agak terhambat ya kalau posisi kita tidak dalam keadaan duduk. Lalu yang ketiga, menjaga diri dari penyakit menular. Yang keempat, jika kita sakit, segera diobati. Dan yang kelima, membiasakan anak untuk gemar berolahraga. Nah, ini kalau kelima ini kita jalankan, sebenarnya insya Allah akan sehat secara fisik. Bukan saja fisik, tapi psikis kita pun sehat. Karena apa? Karena saya selalu, kalau Ibu Bapak pernah baca buku tentang motivasi ya, mensana in corpore sano, di mana jiwa yang sehat terdapat fisik yang sehat. Maka kalau sudah pasti, kalau fisik kita sehat, kalau jiwa kita sehat, psikis kita sehat, mental kita sehat, maka fisik kita pun juga akan sehat. Next, tanggung jawab pendidikan akal. Nah, kita sebagai seorang pendidik, tadi pertama saya ulang lagi, iman, kedua adalah moral, yang ketiga fisik, yang keempat adalah akal. Dengan apa kita sebagai orang tua memberikan pendidikan akal kepada anak-anak? Dengan mengajarkan kepada anak-anak berbagai macam ilmu. Ilmu dunia maupun ilmu akhirat, ataupun ilmu agama. Tapi nomor satu adalah ilmu agama. Saat usia dini diperkenalkan mereka dengan baca huruf hijaiyah, dengan cara mengaji baca Al-Quran, doa-doa, doa makan, doa mau makan ya sebelum makan, sebelum tidur, doa mau tidur, doa bangun tidur dan lain sebagainya. Itu sebenarnya secara tidak langsung kita memberikan pendidikan akal dengan memberikan ilmu kepada anak-anak. Nah, ini ada kaitannya juga nih Bu, pendidikan akal. Bisa Ibu Bapak membawa anak-anak nih untuk ngaji di Antasalam, salah satunya seperti itu ya Ibu Bapak. Oke, yang kelima, tanggung jawab pendidikan kejiwaan. Nah, apa yang dimaksud pendidikan kejiwaan ini? Bagaimana kita memberikan pendidikan kejiwaan kepada anak? Yaitu dengan mendidik anak dari usia dini. Jadi semuanya dari usia dini Ibu Bapak. Kenapa? Karena akan membekas nantinya ke perkembangan selanjutnya. Masa remaja, remaja awal, remaja akhir, dewasa awal dan dewasa akhir. Bahkan mereka ketika sudah menikah, kebiasaan yang tertanam atau terbiasakan dari mereka usia dini, itu ketika mereka sudah menikah menjadi kepala keluarga, menjadi istri, itu pun akan terbawa. Nah, kita balik lagi ke topik pendidikan kejiwaan. Jadi mendidik anak dari usia dini agar berani, agar mandiri, agar suka menolong, bisa mengendalikan emosi, dengan kita mengajarkan budi pekerti atau akhlakul karimah, sehingga dengan hal-hal tersebut mereka atau anak bisa memiliki kepribadian yang baik dan sehat seperti itu. Yang keenam, tanggung jawab pendidikan sosial, yaitu mengajarkan pada anak dari kecil untuk berpegang teguh pada etika dan norma sosial.
apalagi kita ya ibu bapak tinggal di Indonesia itu di mana norma sosial ini itu adalah sangat penting sekali. Sangat benar-benar kita menjunjung norma adat istiadat ya, karena berkaitan dengan norma. Selain norma agama itu nomor satu